meraih gelar sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2016 dari Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini beliau mengemban amanah sebagai guru bahasa Indonesia sekaligus Kepala Perpustakaan Teladan SMA Negeri 3 Jakarta. Dan prestasi dari Perpustakaan Teladan SMA Negeri 3 Jakarta, juara 1 Lomba Perpustakaan Sekolah SMA SMK tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Dan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi saja Bapak Ibu. Di tahun yang sama, Perpustakaan SMA Negeri 3 Jakarta juga menjadi juara 1 Lomba Perpustakaan SMA SMK atau Madrasah Aliyah terbaik tingkat nasional tahun 2023. Luar biasa sekali untuk perpustakaan dari Ibu Putri ini. Saya izin untuk stop share. Baik, untuk mempersingkat waktu dan sepertinya saya lihat Bapak Ibu semua sudah sangat antusias untuk melihat seperti apa sih perpustakaan juara 1 di tahun 2023 kemarin. Marilah kita sambut dengan hangat dan penuh antusias narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Putri Anistini Ningsih, SPD, kami silahkan. Terima kasih Pak Pras atas persilakannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu, hebat nih. Para orang-orang hebat yang siap melayani ya Bapak Ibu ya untuk perpustakaan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Putri Anistini Ningsih. Saya biasa dipanggil Bu Putri. Saya Kepala Perpustakaan SMA 3 Jakarta periode 2024 sampai 2025. Di sini saya tidak di sini kita saling belajar aja ya Bapak Ibu, kita saling berbagi, tidak ada perpustakaan yang paling baik, tidak ada perpustakaan yang lebih hebat, kita semua sama-sama bertumbuh. Perpustakaan itu pasti terus bertumbuh Bapak Ibu, karena kan ilmu itu dinamis sama dengan perpustakaan juga pasti akan berkembang dan terus berproses menjadi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, silahkan Pak Pras, mungkin bisa diberikan bahan tayangnya. Minta tolong Pak. Baik, mohon izin Ibu. Ya. Dari komputer kami belum bisa share screen. Tadi kami share screen materinya melalui Drive. Coba Bu Rahmi, mohon izin Bu Rahmi, apakah bisa membantu untuk share screen-nya? Iya bisa Mas. Oh iya, untuk bahan tayang Bu Putri ya Bu. Setelah ini saya berpindah perangkat ke ruangan sebentar ya Bu. Nanti kami oper untuk share screen-nya akan saya ambil alih di ruangan. Ya. Mohon bantuannya ya Bu Rahmi ya. Iya Mas. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu Putri. Untuk bahan tayangnya izin Bu Rahmi saya kirimkan ke WhatsApp. Mungkin bisa di-download terlebih dahulu. Iya, siap. Tapi kami alhamdulillah memiliki gedungnya sendiri Bapak Ibu. Jadi kami memiliki gedung perpustakaan sendiri, terdiri atas 3 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, dan lantai ketiga. Di lantai pertama itu kami memiliki ruang baca, lalu sirkulasi, lalu ruang diskusi. Dan di lantai 2 kami punya panggung sederhana, lalu ruang baca, lalu ruang rapat, dan juga ruang podcast. Di lantai 3 kami sedang dalam tahap pembangunan untuk renovasi ruang menjadi ruang multimedia atau ruang fotografi dan ruang siaran. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah program kerja perpustakaan kami. Kami membuat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa seperti itu? Karena agar kami bisa lebih menata bagaimana untuk jangka pendeknya, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek kami
menata bagaimana inventarisasi koleksi, pengecekan buku, pemberian label, pemberian sampul, pendataan ulang kartu anggota, dan perawatan ruangnya. Lalu untuk jangka menengah, tentunya ada penambahan koleksi, perawatan. Bentar lagi nonton video harus checklist ini. Lalu di sini Makasih ya. hasil Makasih banget ya. liputan yang tadi saya bicarakan. Ini ada area diskusi di pojok Nanti kiri. surat tugasnya nanti aja saya bantuin. Lalu ada area outdoor juga, kami punya area yang di luar, nggak cuma di dalam. Lalu ada ruang Rudi Basin. Ruang Rudi Basin ini, kenapa dinamakan Rudi Basin? Karena perpustakaan kami kebetulan alhamdulillah dibangun oleh Angkatan 82. Dan yang mencanangkan ini adalah Pak Rudi Basin. Lalu ada panggung literasi, itu berbentuk panggung sederhana yang tadi saya bicarakan. Itu juga biasanya dipakai oleh anak-anak untuk latihan teater atau drama. Lalu ada area podcast, BI Corner, area anak. Jadi area anak ini lebih ke sudut, Bapak Ibu, sudut anak. Ada internet room, ada area pengolahan. Untuk layanannya berikutnya ada layanan baca di tempat, pustaka digital, layanan internet, BI Corner, referensi, penelusuran informasi, storytelling, dan layanan anak. Bisa tolong dilanjutkan Pak Pras? Izin. Mau nggak bantu saya untuk ini? Mau nggak bantu saya untuk ini? Dan saya jelaskan pula tugasnya itu apa. Begitu Bapak Ibu. Lalu di sini juga saya buat jadwal piket Bapak Ibu. Jadwal piket, kenapa ada jadwal piket? Karena kebetulan ruangannya banyak dan alhamdulillah berfungsi. Jadi banyak keluar masuk orang ke perpustakaan, maka saya buatkan jadwal piket di sini. Kebetulan kenapa mungkin Bapak Ibu melihat di sini Ibu Anissa Rahmawati itu ada di semua hari karena Ibu Anissa kebetulan adalah pustakawan saya di SMA 3. Sisanya adalah kami para guru dan para TU yang menjadi pengelola. Tetapi di sini saya juga bekerja sama dengan bidang kurikulum, di mana guru-guru ataupun TU yang menjadi pengelola tidak ada tugas di jam dan hari tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa untuk berkontribusi menjadi petugas piket perpustakaan. Untuk tupoksinya ngapain aja itu saya sudah menjelaskan pemaparannya secara detail di pedoman dan di juknis ya Bapak Ibu. Nanti juknisnya bisa kita bahas setelah ini. Izin Pak Pras tolong ke bawah. Oh iya, di piket di sini saya Jumat itu lebih banyak Bapak Ibu karena saya izin sama sekolah dalam 1 bulan saya minta 1 Jumat untuk membereskan perpustakaan. Karena apa? Kita di sini semua akan mengecek untuk bagian sirkulasi itu akan mengecek buku apa yang belum dikembalikan dan buku mana yang sudah dikembalikan. Untuk yang lain, untuk tim kebersihan itu kami semua ngepel karpet, maaf. Kami semua membersihkan debu di karpet, membersihkan debu di kaca, membersihkan debu-debu yang ada di buku. Kami tata ulang kembali buku yang mungkin asal disimpan sama anak. Nah itu semua kami kerjakan 1 bulan sekali di hari Jumat. Jadi saya sudah izin untuk 1 hari tersebut, perpustakaan tutup tidak melakukan pelayanan Bapak Ibu. Makanya di hari Jumat itu ada yang borongan, semua pengelola kumpul di hari Jumat. Lalu bagaimana peran perpustakaan SMA 3 untuk integrasi dengan masyarakat? Untuk guru itu kami melakukan in-house training Bapak Ibu. IHT ini kami lakukan setiap Jumat, itu terkadang kami lakukan di perpus, terkadang kami lakukan di aula sekolah. Itu bergantung dengan materi apa yang akan dibahas. Lalu untuk siswa, kami bekerja sama juga dengan siswa, kami mengadakan duta literasi. Duta literasi ini juga akan memiliki program-program khusus yang akan menggerakkan literasi sekolah. Lalu untuk PAUD, kebetulan karena lokasi sekolah kami itu berada dekat dengan beberapa sekolah, ada PAUD, ada SMP, jadi kami melakukan program kolaborasi dengan PAUD dan SMP. Untuk PAUD kami mengadakan kelas mendongeng. Nah, siapa nih yang mendongeng Bapak Ibu? Mereka adalah duta literasi kami. Duta literasi kami mendatangkan adik-adik PAUD ke sekolah, ke perpus, adik-adik ke perpus, adik-adik belajar di perpus, lalu didongengkan oleh duta literasi kami. Untuk SMP kami adakan proyek kolaborasi, jadi kami berikan
kode batang atau barcode yang kami berikan ke SMP untuk mereka bisa baca buku-buku yang ada di SMA 3. Jadi tidak harus mereka datang ke SMA 3. Lalu untuk dinas dan warga, banyak Bapak Ibu dinas, suku dinas, itu meminta ruangan Rudi Basin untuk dipakai untuk rapat, untuk diskusi, bahkan untuk lomba, untuk pelatihan OSN itu juga suka dipakai, atau O2SN itu juga suka dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk ruang baca dan ruang internet. Jadi karena perpustakaan kami sudah juara 1 kemarin, jadi maka kami putuskan untuk perpustakaan kami dibuka untuk umum Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada di luar yang mau mencari buku atau mencari data, itu kami sangat terbuka. Seperti itu, bisa tolong dilanjut Pak. Selanjutnya ini adalah kelas mendongeng yang telah kami laksanakan. Ini ada adik-adiknya beserta gurunya. Kami juga memiliki buku ensiklopedia anak, puzzle, dan mainan anak. Dan itu yang sudah saya jelaskan tadi, ada duta literasi yang mendongeng untuk PAUD. Bisa tolong di slide berikutnya Pak Pras. Selanjutnya ini adalah ruang rapat khusus terbuka untuk umum yang tadi saya bicarakan. Di sini inilah bentuk ruangan yang bisa direservasi atau bisa dipesan. Bagaimana dengan biaya? Kami gratis Bapak Ibu, kami tidak memungut biaya, kami akan menyediakan tempatnya saja. Sisanya silahkan diolah sesuai dengan kepentingan yang mau Bapak Ibu lakukan di ruangan tersebut. Caranya adalah bersurat kepada sekolah, maka sekolah akan memberikan surat tersebut kepada saya biasanya. Nanti saya akan mengkondisikan ruangan tersebut untuk digunakan oleh pihak yang ingin meminjam. Dan hal itu akan kami sediakan sesuai dengan kebutuhannya, misal butuh proyektor, atau butuh kertas, atau butuh apa yang memang bisa kami sediakan, itu akan kami sediakan. Bisa tolong dilanjut Bapak? Nah ini adalah pojok baca anak yang saya bilang tadi, ada puzzle, ada mainan, ada boneka, dan memang catnya pun disesuaikan dengan anak-anak di sini. Dan yang mengecat ini adalah siswa kami Bapak Ibu, siswa SMA 3 sendiri. Dan seperti yang dilihat ya Bapak Ibu, di situ ada anak kecil. Nah biasanya mungkin Bapak Ibu guru itu ada yang bawa anaknya kalau lagi bagi rapot, atau ada yang suka bawa keluarga. Nah itu biasanya mereka akan berkumpul di sini Bapak Ibu, tempat pojok baca anak, dan biasanya di sini ramai dikunjungi oleh anak-anak Bapak Ibu. Lanjut Pak, izin. Nah, saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, apa kontribusi saya? Yaitu membimbing pembuatan karya tulis ilmiah, membimbing pementasan drama satu angkatan, membimbing pembuatan buku karya siswa yang sudah memiliki ISBN. Nah, ini adalah salah satu buku karya siswa yang sudah memiliki ISBN, yaitu Teladan Majalah Siswa SMA 3. Lalu untuk pembuatan karya tulis ilmiah mereka itu nanti dipajang di perpustakaan Bapak Ibu. Itu adalah bentuk dari hasil karya siswa. Lalu untuk pementasan drama, kebetulan karena saya guru bahasa Indonesia kelas 11, di materi drama itu kami melakukan pementasan. Jadi setiap kelas menjadi satu tim untuk dilakukan pementasan drama. Biasanya mereka akan bergantian menggunakan perpustakaan lantai 2 untuk latihan Bapak Ibu, yang tadi ada panggung sederhana yang saya bicara. Selanjutnya Pak. Lalu bagaimana cara kami untuk bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain? Kami melakukan MOU, kerjasama dengan PAUD, SMP, dinas ataupun komunitas, lalu kegiatan bersama di ruang bersama untuk bahan literasi. Di sini kami bekerja sama dengan KLHK untuk mengelola bank sampah, lalu kami juga bekerja sama dengan APMI, komunitas yang membantu kami untuk pelatihan opsi Bapak Ibu. Jadi kami melakukan MOU dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan peningkatan literasi siswa. Di sini, selanjutnya Bapak izin. Nah, dampak yang diharapkan dari kami adalah
minat baca siswa akan meningkat, jadi iklim literasi jadi kolaboratif, inovasi ruang belajar, rasa memiliki anak semakin tumbuh, dan optimalisasi layanan pemustaka berkontribusi terhadap pencapaian prestasi. Nah, Bapak Ibu, izin di sini setelah perpustakaan tidak hanya dipakai untuk ruang baca, ternyata mereka secara aktif dengan sendirinya, mereka pinjam perpus untuk bikin konten, mereka pinjam perpus untuk ngerjain tugas, untuk berkelompok. Mungkin itulah salah satu dampak yang bisa kami lakukan agar rasa memiliki mereka tumbuh akan perpustakaan, Bapak Ibu. Bisa tolong dilanjut, Pak? Ini adalah survei kepuasan pemustaka. Kami menggunakan Google Form, Bapak Ibu. Dilanjut, Pak. Nah, tadi saya bicara bahwa hal itu akan berdampak kepada prestasi sekolah. Ternyata hal itu sangat berdampak, Bapak Ibu. Ini mempengaruhi nilai AKM sekolah kami. Untuk literasinya itu kami capaian nasional ada di 1,94 dan untuk SMA 3 ada di 2,47. Nah, hal ini naik Bapak Ibu, alhamdulillahnya terus naik karena kami memfungsikan perpustakaan itu tidak hanya sebagai tempat membaca saja. Selanjutnya, apa peran utama perpustakaan dalam mendukung pembelajaran di sekolah? Menurut saya, perpustakaan itu menyediakan sumber belajar yang beragam dan relevan untuk memperkaya proses pembelajaran dan menumbuhkan kemandirian siswa. Karena mungkin siswa saya SMA ya Bapak Ibu, kalau misalnya mereka terus-terusan kita kasih materi, tapi mereka itu kan sudah ke remaja, jadi mari kita berikan sarana atau prasarana untuk mereka menumbuhkan kemandirian mereka untuk mencari sumber informasi dari yang selanjutnya. Ini juga sempat menjadi pertanyaan, kenapa harus bekerja sama dengan KLHK, padahal itu terhubung dengan bank sampah. Nah, mengapa semua hal di sekolah lebih baik jika saling terintegrasi dengan perpustakaan? Karena di sini kami di sekolah bersepakat bahwa perpustakaan itu merupakan pusat sumber belajar yang mendukung semua aspek pembelajaran. Maka integrasi dengan perpustakaan memastikan terciptanya budaya literasi, akses informasi yang luas, dan penguatan karakter belajar siswa secara menyeluruh. Maka dari itu kami lagi-lagi menggunakan perpustakaan itu untuk berbagai kegiatan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kunjung ke perpustakaan SMA 3, itu duta literasi, Bu. Lalu duta literasi juga bisa mengirimkan posternya bahwa bisa menggunakan pemanfaatan ruang di perpustakaan SMA 3. Jadi poster yang mereka bagikan ke sesama siswa. Gitu, Bu Lestari. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya. Terima kasih sekali Bu. Pak, saya Pak ya. Baik. Sebagai perpus yang baik dan keren Ibu ya. Ini terbentuk dari prakarsa bottom up atau top down. Artinya kalau bottom up berarti prakarsa Ibu selaku kepala perpus, bahwasanya inisiasi dan segala inovasi Ibu dipaparkan ke kepala sekolah dan kepala sekolah juga mendukung penuh. Atau dari kepala sekolahnya memang punya visi yang bagus sehingga program yang Ibu punya itu disupport full dengan kepala sekolah atau manajemen sekolah. Berikutnya sebagai Kaperpus, Ibu Putri itu sudah berapa lama menjabatnya? Pertanyaan berikutnya, merasa nyaman atau tidak? Itu aja sih Bu. Ya, terima kasih Pak Asro atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Pak. Yang pertama, perpustakaan kami bottom up atau up bottom sebetulnya
ini tidak lepas dari kerjasama yang baik antara saya dan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Saya ketika mengajukan sebuah program, saya akan menjelaskan programnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah bisa tolong dibantu Bapak? Lalu alhamdulillah kepala sekolah saya dan wakil kepala sekolah saya itu menyambut dengan baik gitu, menyambut dengan baik. Jadi saya bantu apa? Maka sebelum akhirnya karena pengalaman saya seperti itu, maka sebelum saya menghadap pimpinan, saya sudah ngelis duluan Pak untuk wakil seperti ini, untuk kepala sekolah seperti ini. Jadi ketika ditanya harus bantu apa, saya sebagai kepala bisa langsung spesifik, Bapak tolong bantu ini ya Pak, Bapak tolong bantu ini, Ibu tolong bantu ini, seperti itu. Jadi sebelum saya mengajukan itu saya sudah membuat plotting pembagian tugas untuk sebagai kepala sekolah apa, sebagai wakil, bahkan untuk pengelola saya seperti apa. Itu saya sudah buat plotting tugas sendiri. Lalu saya sudah menjadi kepala perpus selama berapa lama? Saya baru 1 tahun Pak. Yang hebat itu kepala perpus sebelumnya yang memenangkan juara 1. Kebetulan saat itu saya belum menjadi kepala, saya baru menjadi pengelolanya saja. Masih jadi pengelola. Lalu tadi pertanyaan yang ketiga apa ya Pak? Nyaman atau enggak? Ini kayaknya curahan hati semua kepala perpus yang ada di Indonesia, Pak. Sebetulnya saya tadi nyaman atau enggak, setengah-setengah, Pak. Nyaman ketika satu sisi saya memang suka bahasa, saya memang suka kata, saya suka buku, ya saya senang-senang aja di perpustakaan. Kalau ada yang aneh-aneh atau ada yang berantakan, ya karena saya senang, jadi saya beresin sendiri. Saya nggak harus manggil tim kebersihan saya nggak harus nanya ke pengelola saya karena saya suka. Ya saya anggap itu rumah saya yang bersihkan sendiri, saya yang simpan sendiri gitu. Tapi di saat saya lagi idealismenya saya ya sebagai guru atau mungkin Bapak Ibu sebagai guru, ketika kita mau mengajar tiba-tiba ada tamu, itu rasanya mana nih, sedangkan kita hanya dalam mengajar. Sedangkan saya udah planning, saya mau hari ini saya mau ngajarin ini, minggu depan saya mau ini, buat begini, buyar semua ketika ada tamu yang harus ditemani oleh saya sebagai kepala perpus. Jadi kalau saya tanya nyaman atau enggak, ketika di perpustakaan aja saya nyaman. Tapi kalau misalnya dari sisi guru, ketika ada tamu dadakan itu saya nggak nyaman Pak. Langsung buyar, aduh. Ambiar. Gimana? Baik, terima kasih Ibu Putri. Ya. Terima kasih juga Pak Asra atas pertanyaannya. Selanjutnya, fungsinya sendiri itu aplikasi komputer untuk aplikasi sama penelusuran. Ada komputer khusus penelusuran gitu. Jadi total komputer ada berapa ya? 5, 4 gitu. Jadi gambarnya seperti itu gitu. Itu rak-raknya itu memang dari alumni, kita kerjasama dengan alumni. Aktif. Ya, karena kita punya tim IT sendiri. Yang tadi, tim IT kami yang tadi tuh yang Bapak bilang cantik, nah itu PNS baru, dia memang jago banget IT-nya. Oke, di situ aja, Pak. Nah, gimana? Oh, sekarang sih paling literasi ya, yang di sosmednya pas akreditasi doang. Terus habis itu karena ganti ke saya, udah. Iya, di dekat Pasar Pramuka, dekat RSUD Matraman.
Pak Asro, saya kirimin foto ya. Jadi nanti penempatannya yang pertama kita lakukan pada saat kita paparan itu mau apa dulu? Apakah profilnya dulu? Nanti ketika PPT kita mau share penempatan fotonya ini di mana nih? Kan ada pelayanan prima nih. Kita ngomongin pelayanan prima. Berarti fokus ke pelayanan. Kalau memang sekolah saya yang ditunjuk, nah saya kira-kira nih fotonya yang mau ditampilin Bapak yang mana? Pokoknya pilih nih, saya kirim ya beberapa nanti tayangin nanti ibu-ibu yang seleksi gitu ya. Bentar. Mumpung ada kesempatan kita nge-zoom soalnya ya. Iya, Bu. Aku juga baru tahu loh ternyata udah dikelompokin gitu. Baru bahasa. Nah itu gambaran itu ruangannya. Yang terkini ya, yang terkini gambaran. Jadi pakai tangan sampai mata. Tapi komputernya kan saya gini, jadi kan ketahuan tuh saya melotot. Apa nih anak-anak jadi mental ketawa. Jadi lucu sendiri saya. Iya, para peserta barcode Iya, pakai Pak. barcode, Pak. Kita pakai barcode semua. Oh belum, susah. Belum, Pak. Susah. Gak ada Gimana tuh dananya, caranya? Pak. Gak ada dananya. Ayo lu. Betul, enggak ada dana. Oh, serius. Di Beneran. sudah ya? Wow. Oh, nanti gimana? boleh. Nanti boleh Bapak tanya. Tapi kalau di sekolah saya untuk perbandingan nggak apa-apa. Dapat Oh, jadi dananya maling ya, nggak Pak, bisa masuk loh ya malingnya. Ya kan? Maling nggak bisa masuk dong. Kalau saya kan pintunya sengaja Pak, saya pakein alarm nih. Kalau ada yang masuk kan ketahuan. Bunyi berisik. Anak-anak apa gitu? Isiin pasang alarm. Berarti kita nggak boleh tahu ke situ. Soalnya kita tiduran. Saya nggak dengar. Ya ampun, tikus ini takut. Jadi setiap masuk bunyi tuh. Asik banget di situ. Iya. Nih, contoh 5 tayangan. Apaan? Nggak bisa apa? Iya. Nggak ngaruh Bapak. Iya. Sama aja guru, siswa tetap aja di tempat tidur. Mau ngelarang gimana? Jadi nih Pak Asro, jadi ada 5 contoh pelayanan prima ya di perpustakaan sekolah. Misal di poin statistik pemustaka dan peminjam di huruf D poin 3 statistik pemustaka dan peminjam, ternyata di paparan beliau belum ada. Nah, Bapak Ibu berhak untuk menanyakannya seperti itu. Karena ini nanti untuk di lembar observasi juga menjadi penilaian bagi Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mengikuti kegiatan observasi lapangan ini secara maksimal atau tidak, seperti itu. Dan walaupun perpustakaan SMA Negeri 3 ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi narasumber di tempat kami, belum tentu formulir observasi lapangan ini ada semua Bapak Ibu. Nah, kemarin juga kita sudah mengirimkan form ini ke Ibu Putri selaku narasumber dan beliau sudah mengisikannya. Nah, dari data yang telah diberikan Bu Putri itu tadi yang menjadi dasar kami untuk menilai dari Bapak Ibu semua apakah jawaban di formulir observasi lapangan ini, jawaban Bapak Ibu sesuai atau tidak dengan jawaban dari Ibu Putri, seperti itu. Jadi ini silahkan dipastikan betul-betul jangan sampai ada yang terlewat di salah satu instrumen observasi lapangan ini. Kemudian di poin kedua yang buat uraian singkat kondisi layanan perpustakaan Bapak Ibu, silakan setelah melakukan observasi lapangan,
Bapak Ibu menuliskan kondisi layanan perpustakaan Bapak Ibu saat ini. Jadi saat ini Bapak Ibu, semisal layanan sirkulasinya seperti apa, kemudian referensinya seperti apa, kemudian apakah sudah ada promosi perpustakaan, apakah ada dilakukannya pengembangan koleksi, kemudian seleksi bahan perpusnya seperti apa, silakan diceritakan di situ. Maksimal 4 paragraf ya Bapak Ibu ya. Uraian singkatnya tidak perlu sampai berhalaman-berhalaman, cukup maksimal 4 paragraf saja. Dan dibandingkan setelah Bapak Ibu menceritakan kondisi layanan perpustakaan di Bapak Ibu tempat bekerja, kemudian dibandingkan dengan paparan atau presentasi dari narasumber. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah apa manfaat dan hasil yang telah didapat Bapak Ibu ketika melakukan observasi lapangan di perpustakaan SMA Negeri 3 nanti. Kemudian ditutup dengan langkah apa yang selanjutnya Bapak Ibu akan lakukan di perpustakaan Bapak Ibu semua. Jadi setelah Bapak Ibu mengetahui profil dan layanan-layanan yang ada di SMA Negeri 3, di perpustakaan SMA Negeri 3, barangkali itu bisa menjadi sumber inspirasi dari Bapak Ibu semua dan bisa diterapkan di perpustakaan Bapak Ibu. Silahkan dimasukkan di situ, di poin kesimpulan. Oh iya,